Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak baik, sekarang kita masuk di subtema 2 ya, tentang hidup rukun di tempat bermain. Yuk kita mulai pembelajarannya. Perhatikan gambar ini anak-anak. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan juga teman-temannya? Ya, mereka sedang bermain anak-anak. Udin dan teman-temannya sedang bermain di lapangan. Ada yang bermain ayunan, bermain layang-layang, bermain kelereng. Nah, di sini Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Ya. Nah, di sini ibu punya beberapa gambar nih. Kita beri tanda centang yuk untuk gambar-gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, kita lihat dulu nih anak-anak di gambar yang pertama. Apakah gambar pertama ini menunjukkan sikap rukun saat bermain? Ya, ini menunjukkan sikap rukun saat bermain. Maka kita beri centang. Gambar yang kedua. Ada yang sedang bermain sepak bola nih. Tapi coba kita lihat, ada yang sedang bertengkar. Itu tidak menunjukkan sikap rukun ya anak-anak. Kita lanjut ke gambar yang ketiga. Siti dan Lani sedang bermain ayunan. Wah, terlihat sekali ya mereka bahagia. Apakah itu menunjukkan sikap rukun? Ya, berarti ini kita centang. Lalu yang ini nih, ada yang sedang berebut mainan. Apakah ini mencerminkan sikap rukun? Tentunya tidak. Lanjut di gambar terakhir, ada yang sedang terjatuh tetapi ditertawakan oleh temannya. Itu tidak mencerminkan sikap rukun ya anak-anak, tidak boleh seperti itu. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Ya, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah kalian bersikap curang atau hidup rukun? Saling menyayangi, saling menjaga. Nah, hendaknya kalian harus selalu hidup rukun, saling membantu, saling menyayangi. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya tidak bisa ya anak-anak. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Lalu kata Udin, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Edo, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor." Lalu kata Udin, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Edo. Di sini Udin mengajak Edo untuk bermain kelereng di lapangan. Nah, di sini Edo juga akan mengajak teman-teman yang lain karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tetapi Edo tidak bisa menggunakan sepedanya ke lapangan karena sepedanya bocor. Lalu Udin mengajak Edo untuk menaiki sepedanya bersama. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, biasanya dalam kalimat ajakan itu ada kata ayo
dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Nah, tanda seru itu seperti itu ya. Jadi setiap kita menulis kalimat ajakan, di akhirnya harus ada tanda seru. Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi. Sekarang kita cari yuk kalimat percakapan yang ada antara Udin dan Edo tadi. Nah, kalian harus tahu kalau di setiap kalimat ajakan itu diawali oleh kata ayo atau mari dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang kira-kira di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya? Nah, untuk yang pertama, anak-anak sudah menemukannya belum? Nah, ini dia yang pertama. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, berikutnya ada ayo Din, kita ajak teman yang lain. Setelah itu ada ayo, aku bonceng naik sepedaku. Nah, 3 kalimat tadi merupakan kalimat ajakan karena ada kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalau anak-anak mengajak teman-temannya untuk bermain, nah itu merupakan kalimat ajakan. Amatilah gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Di sini ada 3 gambar nih anak-anak. Kita diminta untuk mengurutkannya menjadi sebuah cerita. Kira-kira yang nomor 1 urutan gambarnya yang mana? Ayo, gambar yang pertama, kedua, atau ketiga nih? Kalau kita lihat dari gambar yang pertama, di situ percakapannya, setelah bermain mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini juga ada tanda seru nih. Dan juga ada kata marinya. Lalu gambar yang kedua nih, mereka sedang bermain kelereng. Lalu di gambar yang terakhir ada percakapannya. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini percakapan Udin sedang mengajak Made. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalau diurutkan mana yang pertama? Yang paling pertama adalah gambar yang paling bawah. Lalu selanjutnya gambar yang mana ya anak-anak kalau kita buat cerita? Apakah langsung merapikan tempat bermainnya? Tentu tidak, mereka pasti bermain terlebih dahulu, kemudian merapikannya. Jadi ceritanya Udin mengajak Made untuk bermain kelereng di lapangan. Lalu mereka bermain dan setelah bermain mereka merapikan kembali lapangannya untuk menjaga kebersihan. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, anak-anak ayo pada tahu gak ini permainan apa? Ya, mereka sedang bermain layang-layang. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Nah, ada gerakan bermain dengan tangan. Gerakan tangan kita lakukan saat bermain layang-layang, menarik benangnya. Lalu gerakan kaki saat kita melangkah atau berlari. Lalu kita juga memungkinkan untuk melakukan gerakan kepala saat teman memanggil misalnya. Nah, semua gerakan kita saat bermain dari gerakan tangan, gerakan kaki, sampai gerakan kepala itu bisa dijadikan sebuah tarian. Karena saat kita melakukan gerakan tarian, semua anggota tubuh kita bergerak dari mulai tangan, kaki, hingga kepala. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan.
Nah, seperti ini anak-anak. Coba kita lihat, kelereng Udin ada 115. Jadi ada satu kubus ratusan, satu kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo ada 124. Maka ada satu kubus ratusan, dua kubus puluhan, dan 4 kubus satuan. Perhatikan puluhannya. Udin punya kelereng puluhan 10, sedangkan Edo ada 20. Maka 10 itu kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak, kubus yang mana? Ya, kubus yang 20. Jadi kelereng Udin itu lebih banyak atau kurang dari kelereng Edo? Nah, jawabnya lebih sedikit dari kelereng Edo. Jadi kelereng Udin itu lebih sedikit dari kelereng Edo atau 10 kurang dari 20. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini ada 2 kotak satuan nih. Coba kita lihat dulu dari yang pertama ya. Di situ ada 2 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan 2 kubus satuan. Jika dijumlahkan, maka akan seperti ini ya anak-anak. 200 ditambah 30 ditambah 2. Kita lihat gambar berikutnya. Di situ ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan 6 kubus satuan. Yang jika dijumlahkan akan menjadi seperti itu, 100 ditambah 40 ditambah 6. Lalu kita bandingkan anak-anak, mana yang lebih banyak? Apa kubus yang pertama atau yang kedua? Ya, kumpulan benda yang lebih banyak adalah kubus yang pertama. Kenapa kumpulan kubus yang pertama? Coba kita lihat nih anak-anak. Kubus ratusannya saja, kubus yang pertama ada 200. Kalau yang di kedua ada 100. 200 dan 100 lebih besar mana? Lebih besar 200. Oke, kita lanjut nih. Masih ada kubus bilangan. Yang pertama, kubus ratusannya ada 1, kubus puluhannya ada 4, dan kubus satuannya ada 8. Maka jika dibuat penjumlahan akan seperti ini. Lalu kita lihat kubus berikutnya. Ada 3 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 6 kubus satuan. Dan bentuk penjumlahannya seperti ini. Nah, coba menurut anak-anak mana kumpulan benda yang lebih banyak? Yang pertama atau yang kedua? Pastinya kumpulan kubus yang di belakang, karena kita lihat kubus ratusannya saja sudah 300. Soal berikutnya. Di sini ada beberapa kantong plastik. Satu kantong plastiknya berisikan 10 kelereng. Nah, lihat di sini. Satu kantong plastik berisikan 10 kelereng. Kalau ada 10 kantong plastik, maka nilainya 100. Nah, sekarang di sini satu kantongnya berisikan 10, sedangkan di sini ada 8 bungkus, maka nilainya 80. Sedangkan kelereng satuannya ada 3. Jadi kalau dibuat penjumlahan adalah 100 ditambah 80 ditambah 3. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Satu kantong plastik isinya 10 kelereng. Ini ada 10 kantong plastik, maka nilainya 100. Ini ada 6 kantong plastik, maka nilainya 60. Sedangkan kelereng satuannya ada 7, maka nilainya 7.
Bentuk penjumlahannya adalah 100 ditambah 60 ditambah 7. Maka mana yang kelerengnya lebih banyak? Gambar yang atas atau gambar yang bawah? Kalau kita lihat dari ratusannya sama-sama 100, maka kita lihat puluhannya. Ada 80 dan 60. Yang lebih banyak adalah yang 80. Jadi kumpulan benda yang lebih banyak itu adalah kelereng yang gambar atas. Membandingkan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan ya. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusan, lalu puluhan, dan satuan. Kalau ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Kalau ratusan dan puluhannya sama, maka kita lihat satuannya. Sekarang kita lihat contohnya ya anak-anak. Ibu punya dua bilangan, 568 dan 421. Maka kita lihat dulu angka ratusannya. Yang depan angka ratusannya adalah angka 5. Berarti nilainya 500. Sedangkan angka yang sebelahnya ratusannya adalah angka 4. Nilainya 400. Karena angka 5 lebih dari angka 4, maka kalimat perbandingannya adalah 568 lebih dari 421. Nah, ini kita membandingkannya dari ratusannya dulu atau angka depannya. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Nah, jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya. Contohnya nih anak-anak, ibu punya dua bilangan, 671 dan 682. Kita lihat angka ratusannya, sama-sama 6. Jadi tidak bisa dibandingkan karena sama. Setelah itu kita lihat puluhannya. Yang depan angka puluhannya 7 atau 70-an. Lalu bilangan yang sebelahnya angka puluhannya adalah angka 8 atau 80. Sekarang kita bandingkan 7 dan 8. 7 itu lebih dari atau kurang dari 8 ya? Karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 kurang dari 8, maka kalimat perbandingannya adalah 671 kurang dari 682. Lalu bagaimana jika angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka kita bandingkan satuannya. Kita lihat contohnya. Di sini ada 917 dan 913. Kita lihat nih anak-anak. Angka ratusannya sama-sama 9 dan angka puluhannya sama-sama 1. Lalu harusnya kita membandingkan angka satuannya atau angka yang paling terakhir. Nah, di sini yang depan angka satuannya adalah 7. Dan yang satunya lagi angka satuannya adalah 3. Maka karena angka ratusannya dan puluhannya sama, maka kita bandingkan satuannya. Angka 7 lebih dari angka 3. Maka kalimat perbandingannya adalah 917 lebih dari 913. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Nah, di sini ibu punya dua kumpulan buku. Ada kumpulan A dan kumpulan B.
Kita akan mencari tahu nih mana kumpulan yang lebih banyak. Nah, kita lihat kumpulan buku yang A dulu nih. Kumpulan buku ratusannya ada 10. Ingat, satu tumpukan isinya 10. Maka kalau 10 tumpukan, nilainya 100. Nah, di sini ada 3 kumpulan buku ratusan dan 3 kumpulan buku puluhan. Juga ada 7 buku satuan. Maka penjumlahannya 300 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 337. Kita lihat kumpulan buku yang B. Kumpulan buku ratusannya juga ada 3, tapi kita lihat kumpulan buku puluhannya ada 6. Dan kumpulan buku satuannya ada 6. Maka bentuk penjumlahannya adalah 300 ditambah 60 ditambah 6 sama dengan 366. Lalu kita bandingkan nih anak-anak. Maka kumpulan buku yang A titik-titik dari kumpulan yang B. Apakah lebih dari atau kurang dari? Kalau kita lihat ratusannya sama 300. Kalau kita lihat puluhannya ada 30 dan juga 60. Ya, kurang dari. Jadi 337 kurang dari 366. Kita lanjut nih. Di sini ada kumpulan pensil A dan kumpulan pensil B. Satu ikat pensilnya itu ada 10 pensil. Kalau ada 10 ikat, maka nilainya 100. Sekarang kita lihat di kumpulan pensil A. Pensil ratusannya ada 1. Lalu kumpulan pensil puluhannya ada 5. Dan pensil satuannya ada 8. Bentuk penjumlahannya 100 ditambah 50 ditambah 8 sama dengan 158. Sekarang kita lihat kumpulan pensil yang B. Pensil ratusannya ada 1. Pensil puluhannya ada 5. Dan pensil satuannya ada 7. Maka bentuk penjumlahannya 100 ditambah 50 ditambah 7 sama dengan 157. Maka kumpulan pensil A titik-titik dari kumpulan pensil B. Apakah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak? Sekarang kita lihat nilai ratusannya. Sama-sama 100. Nilai puluhannya sama-sama 50. Maka kita lihat nilai satuannya. Yang A ada 8 dan yang B ada 7. 8 lebih dari 7. Maka kumpulan pensil A lebih dari kumpulan pensil B. Nah, seperti itu anak-anak pembelajaran kita hari ini, yaitu hidup rukun di tempat bermain. Jadi, kalau di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang kalimat ungkapan, kalau di sini kita belajar kalimat ajakan. Lalu sebelumnya kita belajar menulis bilangan, maka sekarang kita belajar membandingkan bilangan. Terima kasih ya anak-anak sudah tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.